Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Ibu-Ibu. Nah, Ibu-Ibu, pada hari ini dalam acara pelatihan kader PTM kita akan melanjutkan materi berikutnya. Yang sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Rina Rusmiati. Saya sebagai bidan di Puskesmas Ciwidey. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi hari ini adalah tentang edukasi pada pencegahan faktor resiko pada penyakit tidak menular. Nah, edukasi ini ada beberapa macam. Salah satunya tentang edukasi aktivitas fisik, kemudian edukasi tentang diet sehat dan diet pada keadaan tertentu. Kemudian satu lagi tentang bahaya merokok. Jadi kita bahas satu-satu ya Ibu-Ibu. Yang pertama dulu ya, kita bahas tentang edukasi pada aktivitas fisik. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu apa? Apakah Ibu-Ibu ada yang tahu? Nah, kalau mencuci, menyapu rumah, apakah itu termasuk aktivitas fisik? Iya Ibu, betul. Jadi aktivitas di rumah juga itu termasuk aktivitas fisik. Pengertian dari aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Jadi aktivitas fisik itu apa yang kita lakukan kalau kita bergerak, itu ada yang dinamakan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu macam-macam. Yang pertama ada aktivitas fisik, yang selanjutnya ada olahraga. Itu sama aktivitas fisik ya. Kapan dilakukannya? Jadi aktivitas fisik itu baiknya dilakukan minimal 30 menit setiap minggu 3-5 kali. Jadi kalau misalkan kita rata-ratakan dalam satu minggu itu kita melakukan aktivitas selama 150 menit ya. Jadi seminggu 3-5 kali selama 30 menit. Apa Bu manfaatnya? Banyak sekali ya manfaat dari aktivitas fisik ini. Yang pertama, mengendalikan berat badan. Kenapa bisa mengendalikan berat badan? Karena dengan melakukan aktivitas fisik ada kalori yang terbakar. Nah, makanya bisa mengendalikan berat badan. Kemudian juga mengendalikan tekanan darah. Selanjutnya mencegah DM. Apa Bu DM? DM itu adalah diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Selanjutnya mengendalikan kadar kolesterol di dalam darah. Nah, terus juga dapat meningkatkan imunitas atau kekebalan pada tubuh. Juga bisa mengendalikan stres karena dengan olahraga, misalkan aktivitasnya contohnya kita berolahraga, kita bisa bertemu dengan orang, kita bisa berolahraga dengan diiringi musik, nah itu akan mengendalikan stres. Selanjutnya memperbaiki postur tubuh. Aktivitas fisik yang berupa olahraga, misalkan ada olahraga tertentu yang untuk pembentukan postur tubuh, misalkan biar biar perutnya kempes, biar pinggulnya bagus, ini ada olahraganya untuk bagian tubuh tertentu. Kemudian juga untuk menurunkan resiko osteoporosis pada wanita. Apa itu Bu osteoporosis? Osteoporosis adalah salah satu penyakit di mana terjadinya kekeroposan pada tulang. Selanjutnya yang terakhir, memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot. Jadi ini adalah 9 manfaat dari aktivitas fisik yang dapat mencegah dan mengendalikan faktor resiko pada penyakit tidak menular. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, jadi Ibu nanti harus ingat ya, kalau misalkan ada pasien PTM dengan misalkan ada yang obesitas, nanti Ibu bisa memberikan penjelasan atau edukasi tentang manfaat dari aktivitas fisik. Karena tidak ada pertanyaan untuk materi hari ini, saya cukupkan sekian. Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti ilmu ini harus dipaparkan untuk pasien-pasien yang dengan masalah ini ya Bu ya. Cukup jelas? Kalau sudah jelas, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Apabila ada hal-hal yang kurang mengerti, nanti bisa misalkan kita berkomunikasi dengan melalui WA Group. Untuk selanjutnya ada materi yang akan disampaikan, itu yang tadi ya Bu, tentang apa? Tentang diet sehat
diet pada keadaan tertentu dan bahaya merokok. Untuk hari ini saya harus cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat mengikuti pelatihan kadar ini? Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pelatihan kadar ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Widya Lutfani Muti. Saya bertugas sebagai perawat di Puskesmas Ciwidey. Materi kita hari ini mengenai diet sehat seimbang sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian resiko penyakit tidak menular. Materi ini bertujuan agar Bapak Ibu dapat memahami mengenai edukasi yang dapat diberikan mengenai diet sehat seimbang. Sebelumnya, kita sudah membahas edukasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, yaitu dengan aktivitas fisik. Saat ini, kita akan membahas edukasi tentang diet gizi seimbang. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang tahu mengenai diet sehat seimbang ini? Diet sehat seimbang merupakan asupan makanan tubuh dengan jumlah dan jenis zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Kenapa tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang? Karena jika kita memiliki kondisi gizi yang tidak baik, akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan pada tubuh kita, seperti stroke, jantung, hipertensi, diabetes, dan kanker. Untuk upaya pemenuhan diet gizi seimbang, Kemenkes mengeluarkan program 10 diet gizi seimbang. Apa sajakah itu? Apakah Bapak Ibu ada yang sudah tahu? Ya, mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok itu apa Bapak Ibu? Apakah ada yang sudah tahu? Makanan pokok itu salah satunya adalah beras. Contoh lainnya adalah jagung, singkong, ubi, sagu, ataupun sukun. Kemudian, yang kedua, batasi konsumsi makanan asin, manis, dan berlemak. Karena itu tadi yang sudah saya jelaskan, apabila kita mengkonsumsi makanan berlebihan atau kurang, akan menimbulkan masalah pada tubuh kita. Salah satunya tadi penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan di awal. Lalu yang ketiga adalah mengkonsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Protein bisa didapatkan melalui protein nabati dan hewani. Protein nabati contohnya adalah kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Kemudian untuk hewaninya bisa kita dapatkan pada susu, ikan, ataupun daging-dagingan. Kemudian yang keempat, membiasakan sarapan pagi. Tujuannya untuk apa? Karena kita memerlukan cadangan energi untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kelima, kita harus mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Jadi harus lengkap ya, buah dan sayur juga harus terpenuhi. Yang keenam, konsumsi air putih dengan jumlah yang cukup. Jumlah yang disarankan itu, ada yang tahu berapa? Ya, yang dianjurkan adalah 8 gelas atau 2 liter per hari. Kemudian yang ketujuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik dan menjaga berat badan ideal. Salah satunya dengan berolahraga. Yang kedelapan, kita harus melakukan cuci tangan, pakai sabun, dan air mengalir untuk menjaga kuman agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, yang kesembilan adalah dengan membiasakan membaca label kemasan pangan yang kita makan untuk melihat kandungan gizi apa saja yang terdapat di dalamnya. Kemudian, pedoman diet gizi seimbang yang terakhir atau yang ke-10 adalah dengan mensyukuri dan menikmati aneka jenis makanan. Karena dengan bersyukur, diharapkan kebutuhan gizi yang seimbang bagi tubuh akan terpenuhi. Karena asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh beragam dan tidak hanya jenis makanan tertentu. Demikian Bapak Ibu edukasi mengenai diet gizi seimbang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, maka akan saya simpulkan. Hari ini kita sudah mempelajari materi tentang edukasi pencegahan dan pengendalian faktor resiko PTM, yaitu diet gizi seimbang. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai definisi diet gizi seimbang dan 10 pedoman diet gizi seimbang. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu mampu memberikan edukasi yang sudah saya berikan kepada masyarakat di sekitar Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya Ibu-Ibu. Masih pada semangat nggak? Semangat ya.
Ya, perkenalkan dulu, saya Dokter Nanda. Tadi menyambung dari materi-materi sebelumnya ya Bu. Sekarang kita akan bahas mengenai merokok. Karena pasti di warga-warga sekalian banyak banget ya masalah tentang merokok ini. Jadi ibu-ibu harus tahu nih gimana dampak merokok sama gimana caranya untuk berhenti merokok itu. Sekarang kita bahas dulu ya Bu ya. Yang pertama itu ibu-ibu harus tahu kalau rokok itu sebenarnya apa sih. Nah ini ya Bu ya, jadi sebenarnya rokok itu sama dengan pabrik kimia. Jadi di dalamnya itu rokok banyak sekali mengandung bahan-bahan kimia yang tentunya berbahaya untuk tubuh kita ya Bu ya. Jadi nah kandungannya apa aja nih yang paling besar itu kandungannya tar dan nikotin ya, yang paling bahaya. Terus bisa menyebabkan apa saja sih merokok itu? Tentunya banyak ya Bu ya penyakit yang dapat disebabkan oleh merokok. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa berbahaya gitu karena rokok. Seperti ini ya, bisa rambut rontok, bisa ke mata katarak, bisa kanker hidung dan lain-lain. Tapi yang paling sering itu adalah kanker paru ya Bu, karena kan asapnya masuk ke saluran pernafasan. Nah kanker paru 90% dari perokok. Terus gimana cara menghentikan agar orang itu berhenti merokok gitu ya Bu ya? Ada 3 cara yang utama. Yang pertama ini nih, cara dan langkah berhenti merokok, yaitu berhenti seketika. Jadi saat ini orang itu merokok, besok tuh orangnya bisa tidak merokok. Ini tuh biasanya digunakan untuk orang-orang yang motivasinya tinggi ya. Misalnya bapak-bapak merokok terus dia pengen gendong cucunya tuh jadi nggak bisa, kalau merokok jadi nggak bisa. Nah dia bisa berhenti seketika saat itu juga. Terus yang kedua itu berhenti merokok dengan cara penundaan. Kalau penundaan itu caranya, jadi misalnya si orang yang perokok itu tuh menunda mulai merokoknya. Nah dilakukan itu misalnya targetnya 7 hari. Jadi hari pertama orang itu mulai merokoknya jam 9, hari kedua mulai merokoknya jam 11, hari ketiga jam 1, hari keempat jam 3, terus hari kelima jam 5 sore, hari keenam jam 7 malam, sampai hari ke-7 jam 9 malam dia baru merokok, sampai hari berikutnya dia nggak merokok sama sekali. Itu namanya penundaan. Terus yang ketiga itu berhenti merokok dengan cara pengurangan. Jadi kalau ini tuh pengurangan jumlah rokoknya. Misalnya hari pertama 10 batang, terus hari kedua 8 batang, hari ketiga 6 batang, terus sampai di hari ke-6 itu 0 batang. Nah, jadi ada 3 cara ya ibu-ibu untuk berhenti merokok. Nah, tugas ibu-ibu adalah nanti jika menemukan warga yang merokok, ibu tugasnya adalah tanyakan dulu, baik-baik tanyakan dulu, Bapak suka merokok ya, berapa batang per hari dan lain-lain seperti itu ya. Terus telaah dulu kira-kira bapaknya itu bisa merokoknya gara-gara apa, terus berhentinya kira-kira dengan caranya yang mana. Terus tolong untuk mengingatkan atau untuk memberitahu bagaimana cara berhenti merokok yang tadi sudah dijelaskan, dan nasihatinya baik-baik ya Bu ya terhadap orang tersebut, bagaimana dampak merokoknya, terus cara berhentinya, dan kalau berhenti manfaatnya itu seperti apa. Begitu ya ibu-ibu. Terima kasih.